Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKAI Bener. Terpujilah Tuhan karena pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah, sekalipun dalam keluarga masing-masing. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau sebagai Allah yang hidup. Allah yang kami imani, yang selalu memelihara dan menjaga hidup kami. Pagi hari ini kami mau membaca Alkitab, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus Tuhan turun atas hamba-Mu, menguasai pikiran, bibir mulut hamba-Mu, untuk bisa bersaksi tentang firman Tuhan yang dibutuhkan oleh kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-45. Injil Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata kepadanya, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca kemudian akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat saudara GKAI Bener yang Tuhan Yesus kasihi, kita sekarang masih merasakan ketidaknyamanan, mungkin semakin merasakan
betapa sulitnya hidup ini. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa punya penghasilan seperti biasanya, penghasilan rutinnya tidak ada lagi, harus mencari usaha yang lain agar tercukupi kehidupan di hari-hari ini. Kita berusaha semampu kita. Selain itu ada yang istimewa. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Allah kita dalam pribadi Tuhan Yesus memperhatikan hidup kita saat ini? Setelah memperhatikan hari demi hari, Tuhan Yesus itu juga mendengar. Tuhan Yesus itu juga akan menjawab. Kemudian akan memberi sebuah kebutuhan-kebutuhan kita. Kita beriman akan hal itu. Dalam ibadah kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Allah, pribadi Tuhan Yesus, adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan ayat demi ayat. Saya membagi 3 bagian yang kita perhatikan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita lihat ayat 30 sampai 34 dari Injil Markus pasal 6. Tuhan Yesus, Dia sangat mengerti kebutuhan dan keperluan orang-orang yang mengikuti Dia. Ayat 30 sampai 34. Ketika mereka, para rasul sudah bekerja keras, mereka sudah mengabarkan Injil ke banyak orang, mereka melaporkan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka sudah mengerjakan ajaran Tuhan Yesus. Ayat 31, Tuhan tahu kebutuhan dan keperluan mereka, situasi mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu lelah. Mereka butuh untuk beristirahat. Sehingga Dia berkata di pasal 6 ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika memperhatikan bagian ini, saya merasa lega. Ternyata Tuhan tahu keadaan saya, keadaan Bapak Ibu semua, sekali waktu butuh istirahat. Tubuh fisik ini juga punya batas kemampuan untuk berusaha, untuk berpikir, untuk berkreasi. Tuhan tahu kalian butuh istirahat. Mari kita ke tempat yang sunyi. Jadi poin pertama, Tuhan Yesus itu sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengerti akan keperluan, kebutuhan, akan kondisi yang kita hadapi saat ini. Jangan berpikir Tuhan hanya sibuk mengajar tanpa melihat kondisi masing-masing orang yang mengikuti Dia. Apalagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang cekatan, yang rajin, yang cerdas, yang menurut akan perintah Tuhan. Seperti murid-murid ini Tuhan tahu, sehingga Dia katakan, mari kita ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Kita pergi ke sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin ada orang-orang yang merasa mereka tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk bekerja keras, tapi perasaan dan pikirannya terasa lelah. Sekalipun hanya di rumah, tapi rasanya lelah, capek. Sudah hampir sebulan atau sudah sebulan lebih. Kondisi kami seperti ini, sampai kapan kondisi ini akan berakhir? Ya. Kita harusnya mengerti dan meyakini, beriman, Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Ungkapkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan pasti mengerti akan hal itu. Kita butuh istirahat. Lebih daripada itu, kita butuh makan, kita butuh minum. Mungkin kita butuh uang juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mari kita lihat pada ayat selanjutnya. Ketika Tuhan Yesus melihat ternyata banyak orang yang mengikuti Dia, pada ayat 34, 35, masih banyak orang yang jumlahnya besar mengikuti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, ada di ayat 34b. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian dia mengajar mereka. Pertama, mengerti. Kedua, Tuhan Yesus mampu memenuhi kebutuhan semua orang yang mengikuti dia. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar, ayat 34b, mengajar mereka sekalipun lelah. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus memberi mereka makan dengan caranya yang ajaib, yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diduga oleh manusia. Cara Tuhan yang ajaib, penuh dengan mujizat itu jadi bagi banyak orang. Mereka butuh makan. Ketika Tuhan melihat mereka yang begitu banyak, orang banyak itu, ayat 36, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini, kata murid-muridnya. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus merasa bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka pergi begitu saja. Beri mereka makan. Tugas ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Beri mereka makan. Nah, mari kita refleksikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam hidup saat ini. Kita bisa makan ya, puji Tuhan. Jemaat GKAI benar, tercukupi makanan sehari-hari, cukup asupan gizinya. Sekarang kita melihat orang di kiri kanan kita. Adakah yang berkekurangan? Adakah yang membutuhkan makan? Tuhan berkata kepada kita, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, kemudian kita melanjutkan tugas itu bagi orang lain. Memberi orang lain makan adalah hal yang kita lakukan menurut perintah Tuhan. Bapak Ibu, kita jangan lengah ya Bapak Ibu ya. Kita jangan merasa saya aja seperti ini, bagaimana saya bisa menolong orang lain. Ya. Justru kalau kita merasa saya mau melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir terlebih dahulu kepada kita. Kemudian kita menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Saya bersyukur jemaat GKAI benar dalam keadaan seperti ini pun terus bersemangat. Beribadah dalam keluarga masing-masing, terus menikmati berkat Tuhan. Ada yang mengatakan saya punya ini, saya mau berbagi. Saya punya ini, saya mau berbagi. Luar biasa berkat Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, pada bagian ini Tuhan Yesus sumber berkat adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghargai berkat Tuhan. Kisah ini sudah kita ketahui ketika ada roti yang dibagikan, ada 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan, tapi kemudian menjadi sangat banyak, semua orang bisa menikmati, ternyata masih tersisa banyak juga Bapak Ibu. Di ayat yang ke-43 tertulis, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada itu sisa-sisa ikan juga mereka kumpulkan. Ketika mereka mengumpulkan, itu atas perintah Tuhan juga pasti. Jadi jangan membiarkan berkat Tuhan itu terbuang begitu saja. Berkat Tuhan itu harus dihargai, dikumpulkan. Kelimpahan berkat Tuhan itu bukan untuk dibuang, tidak bermanfaat. Harus dikumpulkan, kemudian berkat itu bisa berguna bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ketika belum pandemi COVID-19 ini, mereka hidup dengan boros. Ya, mereka hidup dengan harta benda, kelimpahan berkat, kadang tidak berguna lagi berkat itu untuk mereka, jadi mubazir, menjadi kesia-siaan. Uang dibuang hanya untuk jalan-jalan, membeli makanan yang sebenarnya mereka sudah kenyang, tapi terus membeli makanan itu. Akhirnya tidak dimakan. Nah sekarang
Tuhan sementara mengajar kita saat ini. Bisakah kita menghargai berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita? Bisakah kita mengatur, mengelola berkat Tuhan itu dengan baik? Ya, Bapak Ibu jemaat, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang cerdas. Tuhan menginginkan kita menjadi penata layanan dari Tuhan. Apa itu? Menjadi pengelola yang baik. Apakah itu berkat berupa kesehatan? Apakah berkat itu berupa keluarga kita? Berkat itu berupa uang, materi. Ya, mari kita kelola dengan baik. Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang benar. Satu-satunya dalam hidup kita. Tapi kita harus ingat ya Bapak Ibu ya. Apa gunanya juga kita tercukupi semua kebutuhan kita, lalu jiwa kita tidak selamat. Ya, yang terpenting adalah bagaimana jiwa kita tidak binasa. Kita lihat satu bagian Alkitab dari Injil Matius 16 ayat 26. Saya ingin bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi janganlah fokus hidup kita hanya kepada berkat-berkat di dunia saja. Kita juga harus memperhatikan nyawa kita, jiwa kita. Apakah kita hidup sudah terpuaskan dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah jiwa kita bisa damai, sejahtera, tenang dengan kehadiran Tuhan, Roh Kudus Tuhan memenuhi hidup ini. Jadi jangan abaikan hubungan karib dengan Tuhan. Baik dalam doa, membaca Alkitab, beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita abaikan. Karena Tuhan katakan, cari dahulu kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Lakukanlah firman Tuhan ini. Saya yakin hidup kita akan terpelihara, rohani kita terpelihara, kebutuhan jasmani kita sehari-hari dengan keluarga, semuanya tercukupi. Berkat Tuhan nyata atas hidup umatnya yang dekat dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan baik bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kebutuhan pokok kami. Kerohanian kami bisa tercukupi. Tuhan puaskan. Tuhan mengajar kami pagi hari ini bahwa Tuhanlah sumber berkat kehidupan kami. Apakah itu kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari? Tuhan sangat mengerti. Kemudian Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Selanjutnya, Tuhan mengajar kami untuk kami bisa menghargai, mengelola semua berkat Tuhan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat GKAI benar. Tuhan yang akan mengerti, mencukupkan semua kebutuhan jemaat-Mu. Baik itu anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapa, lanjut usia, Tuhan berkati kami. Hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat GKAI benar yang sakit. Tuhan yang akan memulihkan kesehatan kami. Kami berdoa untuk Bapak Yogi, kami sangat mengasihi dia. Tuhan yang akan memulihkan dengan sempurna kesehatan tubuhnya. Kami berdoa juga untuk Ibu Lintang. Beberapa waktu yang lalu di Opnam, Tuhan yang akan memulihkan kesehatan Bu Lintang. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia seperti Ibu Bardo. Tuhan menyembuhkan Bu Bardo. Beri damai dan sukacita daripada Tuhan. Bapak Ibu yang lain yang sakit, kami mohon penyembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang bisa kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.